warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum masuk kepada inti video kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heni Anggraini dengan NIM H1B1 20084. Saya dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan atau sedikit menjelaskan mengenai materi tipologi partai politik, atau yang lebih tepatnya itu metode klasifikasi partai politik menurut Katz dan Meyer. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai apa itu partai politik dan apa itu tipologi partai politik. Langsung saja tanpa berlama-lama masuk ke penjelasan apa itu partai politik. Partai politik menurut Miriam Budiarjo merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan juga cita-cita yang sama, yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan ataupun merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan sebuah program kerja. Nah, jadi partai politik itu merupakan sekelompok orang di mana mereka itu mempunyai satu cita-cita, satu nilai, dan juga satu orientasi untuk memperoleh kekuasaan politik ataupun merebut kedudukan politik. Lalu, apa itu tipologi partai politik? Nah, tipologi partai politik itu merupakan pengklasifikasian berbagai partai politik dengan kriteria tertentu seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial, dan juga tujuan. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan klasifikasi partai politik menurut Katz dan Meyer. Katz dan Meyer membagi tipe partai politik itu ke dalam 4 tipe. Yang pertama ada partai elit, yang kedua ada partai massa, yang ketiga ada partai catch-all. Nah, dan yang terakhir ataupun yang keempat ini ada partai kartel. Langsung saja kita masuk ke penjelasan tipe partai elit. Nah, partai elit ini berbasiskan lokal dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini biasanya itu bersumber pada hubungan klien atau anak buah dari elit-elit yang duduk di partai ini. Nah, biasanya elit yang duduk di kepemimpinan partai ini memiliki status ekonomi dan juga jabatan yang terpandang. Nah, partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik yang biasanya terbentuk di dalam parlemen. Nah, biasanya partai jenis ini itu didirikan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang, oleh orang-orang yang memiliki lobi politik, dan oleh orang-orang yang memiliki status ekonomi dan juga jabatan yang terpandang. Nah, orang-orang yang tergabung di dalam partai ini pun bukanlah orang yang sembarangan. Partai ini juga sering menonjolkan ketokohannya. Lalu, partai di Indonesia yang termasuk ke dalam jenis partai elit ini adalah Partai Golkar. Masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu partai massa, di mana partai jenis ini itu
berbasiskan individu-individu dalam jumlah yang besar. Tapi partai ini kerap tersingkir oleh kebijakan-kebijakan negara. Partai ini biasanya kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Nah, partai ini biasanya berbasiskan kelas sosial tertentu, seperti orang kecil, namun juga bisa berbasiskan agama. Nah, loyalitas kepada partai itu lebih didasarkan pada identitas sosial partai dibandingkan pada ideologi ataupun kebijakan. Nah, partai ini itu memiliki jumlah massa atau jumlah anggota yang besar dan pola rekrutmen yang besar. Oleh karena mereka memiliki jumlah anggota yang besar atau jumlah massa yang besar, mereka itu memiliki potensi untuk memenangkan pemilu atau menang ketika pemilu. Nah, namun partai ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, ikatan di antara anggota-anggota partai. Mengapa ikatan di antara anggota-anggota partai? Ya karena anggota-anggota partai tadi itu berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda, kelas sosial yang berbeda, agama-agama yang berbeda. Tentu dari perbedaan tadi juga memiliki ideologi yang berbeda. Nah, mereka juga berasal dari aliran-aliran politik yang berbeda. Oleh karena mereka tadi berasal dari kelas sosial yang berbeda, agama yang berbeda, dan aliran politik yang berbeda, maka jelas ikatan ideologinya menjadi lemah. Nah, yang kedua itu alotnya pembagian kursi ataupun pembagian perumusan kebijakan. Ketika partai jenis ini melakukan pembagian kursi ataupun pembagian perumusan kebijakan, itu cukup alot dan juga akan berjalan lambat. Kenapa? Karena kelompok-kelompok tersebut berusaha mencari peluang yang sebesar-besarnya untuk menempatkan program mereka dan juga kepentingan-kepentingan mereka di kebijakan tersebut. Atau pada proses pembagian kursi. Nah, kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok yang berbeda agama, berbeda aliran politik, berbeda kelas sosial tadi, mereka itu berusaha bersama-sama untuk menempatkan wakilnya, ataupun mereka juga memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, dari situ maka jelas akan terlibat pada alotnya pembagian kursi dan juga pembagian perumusan kebijakan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe partai yang ketiga, yaitu partai catch up. Nah, partai jenis ini di permukaan hampir sama dengan partai massa. Namun berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, partai catch up ini merasa bahwa dirinya itu mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai catch up ini fokus pada pemenangan pemilu, sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Dan partai catch up ini juga sering disebut sebagai partai elektoral profesional atau juga sering disebut sebagai partai rasional efisien. Nah, partai ini tadi itu berusaha untuk menggarap seluruh pasar partai, baik itu dari nelayan atau dari petani, bahkan santri pun mereka garap. Nah, partai ini itu juga tidak berada di sisi kiri ataupun di sisi kanan. Mereka itu berada di tengah-tengah. Partai jenis ini
juga dengan mudah untuk berganti-ganti isu. Isu apa yang tengah beredar di masyarakat? Isu apa yang tengah hangat kita perbincangkan? Maka dengan mudah saja mereka berpindah ke isu tersebut. Dan fokus utama pada partai ini adalah menang ketika pemilu. Nah, masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu partai kartel. Nah, partai kartel ini itu muncul akibat berkurangnya angka pemilih dan juga anggota partai. Kekurangan ini tadi itu berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, para pimpinan-pimpinan partai itu saling berkoalisi untuk mencari kekuatan yang cukup untuk bertahan. Nah, dari sisi partai kartelnya sendiri, ideologi, janji pemilu, bahkan basis pemilih pun sudah tidak memiliki arti lagi. Nah, teman-teman, dari penjelasan tersebut mengenai 4 tipe partai, menurut Katz dan Muir tadi, tipe-tipe partai di Indonesia yang sering kita jumpai itu termasuk ke dalam tipe partai elit, partai massa, dan juga partai catch up. Namun, apa alasannya termasuk ke dalam tipe-tipe partai tersebut? Partai elit, kenapa masuk ke dalam tipe partai elit? Ya karena seperti yang kita lihat bahwa banyak partai-partai di Indonesia sekarang yang menonjolkan tokohnya, sehingga yang kita ingat dari sebuah partai itu adalah tokohnya. Sehingga ketika kita membicarakan sebuah partai, yang terlintas di pikiran kita itu adalah tokohnya. Misal, oh ini loh partai A, oh iya ini loh tokoh yang terkenal dari partai tersebut. Nah, seharusnya yang ditonjolkan oleh sebuah partai itu adalah kebijakannya. Sehingga ketika kita berbicara atau mengingat sebuah partai, maka yang terlintas di pikiran kita itu adalah kebijakan yang dikeluarkannya. Oh, inilah partai B. Oh, inilah kebijakannya yang dikeluarkan untuk masyarakat. Jadi, seharusnya yang dikeluarkan ataupun yang ditonjolkan oleh sebuah partai itu adalah kebijakannya, kebijakan untuk masyarakat, bukanlah ketokohannya. Nah, yang kedua yaitu partai massa. Nah, yang seperti kita lihat, banyak partai-partai sekarang itu yang memiliki jumlah massa ataupun jumlah anggota yang besar. Nah, apakah dengan jumlah massa ataupun anggota yang besar tadi itu sebanding dengan kuantitas yang mereka miliki? Nah, seharusnya sebuah partai yang memiliki anggota ataupun jumlah massa yang besar tadi itu harus sebanding dengan kuantitas yang mereka miliki. Sehingga ketika sebuah partai itu membuat kebijakan, maka kebijakan yang dihasilkan oleh sebuah partai ini adalah kebijakan yang baik, adalah kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat. Itulah kenapa ketika partai itu memiliki massa yang besar, jumlah anggota yang besar, itu harus sebanding dengan kuantitas yang mereka miliki. Lalu, kenapa partai catch up? Nah, seperti yang kita lihat sekarang, itu banyak sekali partai-partai di Indonesia yang sekarang ini yang mudah untuk berganti-ganti isu. Dari isu A ke isu B, dari isu satu ke isu lainnya. Sehingga isu apa yang tengah beredar di masyarakat, isu apa yang sedang hangat kita perbincangkan, maka dengan mudah mereka pindah ke isu tersebut, masuk isu tersebut, mengangkat isu tersebut. Sehingga masyarakat pun merasa bingung, kenapa partai tersebut dengan mudah untuk berganti-ganti isu? Karena mereka tadi mudah untuk berganti-ganti isu, masyarakat menjadi bingung, dan masyarakat juga bingung untuk memilih atau tidak memilih partai tersebut. Tapi ketika
satu partai tadi itu hanya fokus kepada satu isu saja, maka masyarakat itu dengan sendirinya akan datang untuk memilih partai tersebut. Nah, itulah mengapa perlunya sebuah partai itu hanya fokus kepada satu isu saja. Nah, teman-teman semua, itulah sedikit penjelasan mengenai materi tipologi partai politik, dan sedikit ingin saya ringkas dari penjelasan saya tadi bahwa partai politik itu merupakan sekumpulan orang di mana orang tersebut memiliki satu tujuan, memiliki satu orientasi, memiliki satu cita-cita untuk memperoleh sebuah kekuasaan politik ataupun merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Nah, dan klasifikasi partai politik menurut Katz dan Mer tadi itu terbagi ke dalam 4 tipe. Yang pertama ada tipe partai elit, yang kedua ada partai massa, yang ketiga ada partai catch-up, dan yang terakhir itu ada partai kartel. Nah, teman-teman semua, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai tipologi partai politik, atau yang lebih tepatnya itu metode klasifikasi partai politik menurut Katz dan Mer. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah mau mampir dan menonton video ini. Dan terima kasih, selamat atau sampai jumpa di video-video selanjutnya.